Wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya serta kesempatannya kita semua pada hari ini bisa melaksanakan ya pengimbasan workshop pemanfaatan kuisis yang terintegrasi dengan akun belajar ID. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Guru Ibu hebat yang telah hadir di sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan partisipasinya ya. Sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pengimbasan workshop pemanfaatan kuisis yang diselenggarakan oleh saya pribadi. Karena ini merupakan tugas akhir saya untuk mengikuti school trainer dari kuisis. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengikuti jejak saya untuk tetap berkembang ya, berproses juga mengikuti pelatihan-pelatihan di luar sana nantinya. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini sebelumnya mungkin saya memperkenalkan dulu ya. Sebagian juga ada yang sudah kenal dengan saya, namun tetap saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Sri Anjani. Untuk saat ini saya mengajar di SMP Islam Al-Azhar 30 Hikmalaya dan alhamdulillah kemarin sudah mengikuti pelatihan basic teacher Kuisis dan untuk saat ini masih peserta school trainer oleh Kuisis juga. eh Apa ya lagi ya? Udah mungkin ya. Dan alamat saya berdomisili di Saguling Babakan, Kota Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu, sudah siap belajarnya hari ini? Siap, Ibu. Iya, ya, insya Allah ya. Bapak Ibu semuanya saya juga masih belajar ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang memang ada salah dari saya atau memang yang sudah berpengalaman dari saya boleh ya. Boleh kita sharing hari ini, sore hari ini. Barangkali mungkin ya, karena di yang respons ke saya juga ada yang sering pakai kuisis juga ya. Berarti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan platform atau aplikasi kuisis ini ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Saya akan share screen dulu. Harusnya ini pemanfaatan kuisis ya, tapi sama saja ya. Jadi gamifikasi atau pemanfaatan pembelajaran interaktif yang terintegrasi dengan aku belajar. Jadi Bapak Ibu, untuk kuisis itu mungkin sebelumnya ya, saya menggunakan kuisis itu masih akun basic ya. Akun basic sehingga masih terbatas Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan kuisis sebelumnya itu tipe soalnya tuh hanya pilihan ganda, hanya apa ya, hanya pengisian yang biasa saja, belum premium mungkin ya, belum pro untuk seperti menggunakan akun belajar. Jadi tetap masih terbatas untuk penggunaan basic akunnya. Nah, jadi kenapa saya mengimbaskan atau melakukan pelatihan ini? Karena sangat membantu kita semua ya sebagai seorang guru untuk apa namanya yang simple-simple yang mungkin yang lumayan instan ya Bapak Ibu ketika misalnya kita tidak terburu untuk membuat kuis interaktif atau misalnya soal-soal formatif atau sumatif juga bisa menggunakan kuisis ya Bapak Ibu tinggal mencari di perpustakaan online-nya. Bapak Ibu guru juga sudah menggunakan ya seluruh Indonesia dan seluruh dunia juga sudah ada yang secara global ya menggunakan kuisis. Jadi Bapak Ibu sangat mudah sekali kalau Bapak Ibu sudah menggunakan kuisis seperti itu. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, mungkin di sini saya akan memaparkan mengenai tentang kuisis, fitur-fitur utama kuisis, cara mengakses 30 juta kuis, pelajaran dan lembar kerja, cara membuat kuis, mode yang berbeda mungkin ya, mode yang terdapat dalam kuis juga seperti apa, lalu mengakses pelaporan siswa dan kelas,
mengimplementasikan kuisis dalam kurikulum Merdeka. Nah, betul sekali ya Bapak Ibu, kenapa sangat berhubungan sekali dengan Kurmar atau kurikulum Merdeka, karena kita itu tidak asing ya dengan pembelajaran yang terdiferensiasi ya. Sehingga dengan menggunakan kuisis, kita tuh sudah melakukan pembelajaran secara terdiferensiasi karena fitur-fitur kuisis itu sangat mendukung ya dengan gaya belajar anak gitu ya. Beberapa gaya belajar anak juga kan sering kita dapati ya. Ada yang mungkin lebih senang melihat video, ada yang sering apa ya yang senang dengan audio ataupun mungkin dengan game interaktif seperti itu. Jadi insya Allah dengan kuisis kita akan terbantu dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, baik Bapak Ibu, apa sih kuisis itu? Mungkin yang sudah menggunakan kuisis sudah tahu ya, tapi mungkin bisa dibacakan ya dulu. Jadi kuisis itu ada platform digital ya, platform digital berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan guru menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa. Bagaimana Bapak Ibu yang sudah mengalami nih menggunakan kuisis? Bagaimana sih respon anak-anak ketika kita menggunakan kuisis? Boleh Sangat respon antusias. antusias ya. Berarti memang betul sekali ya kuisis itu sangat menyenangkan ya atau membuat anak itu aktif ya, berinteraksi dengan kita selaku pendidik gitu ya untuk melakukan pembelajaran. Karena mungkin secara yang dulu-dulu mungkin ya sebelum adanya platform digital yang lainnya pembelajaran itu secara langsung ya, ceramah, diskusi yang mungkin yang sering kita lakukan gitu. Tapi dengan adanya kuisis membantu sekali ya untuk para Bapak Ibu untuk menyelenggarakan pembelajaran yang sangat menyenangkan untuk peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kuis itu sangat dipercaya sekali ya, karena memang sangat mempermudah ketika pembelajaran di kelas. Mungkin sempat sharing juga ya sama teman-teman ketika males apa sih ketika mager atau malas membuat soal kuisis lah mungkin ya solusinya gitu. Jadi memang terdapat secara global ya mungkin ini Bapak Ibu statistiknya secara global dulu 70 juta pengguna sudah ada 70 pengguna aktif di seluruh dunia mungkin secara globalnya. Lalu ini ada 50 juta pertanyaan dijawab tiap bulan. Ya mungkin yang sering melakukan kuisis ada 50 juta ya yang sudah dijawab mungkinnya oleh peserta didik dengan gurunya gitu. Ada 30 juta guru yang membuat aktivitas. Jadi mungkin nih dari 75 juta ada 30 juta plus mungkin ya. Ada 30 juta berarti ada sekitar 45 juta orang ya yang mungkin hanya menggunakan saja tanpa membuat aktivitas seperti itu. Nah, ini ada 6 jam atau per minggunya menghemat waktu guru ya, menghemat waktu guru untuk kita membuat lembar kerja mungkin ya atau PPT seperti itu ya dalam pembelajaran. Nah, jadi mengapa sih guru itu suka menggunakan kuisis? Yang pertama mungkin pembelajarannya atau pelajaran menjadi menyenangkan ya ketika di kelas, lalu menghemat waktu sekali karena tanpa kita harus pusing-pusing mungkin ya malam hari menyiapkan bahan ajar atau misalnya LKPD dengan kuisis gitu ya. Ketika misalnya datang ke sekolah banyak tugas mungkin ya ada yang menjabat wakasek, ada yang menjabat misalnya sebagai pembina OSIS atau dan yang lainnya. Mungkin ini sangat menghemat waktu sekali Bapak Ibu ya sangat menghemat sekali karena dengan kita hanya dengan menggunakan atau dengan mencari ya berselancar di perpustakaan kuisis tinggal cari aja mungkin sebagai guru matematika seperti saya tinggal klik aja misalnya kuis aljabar keluarlah mungkin ya nanti langsung kuis aljabarnya apa yang tinggal Bapak Ibu filter aja mau berapa soal yang digunakan seperti itu dan ini membuat siswa semangat belajar karena secara kita ketahui mungkin ya Bapak Ibu bahwa di zaman sekarang ya anak-anak ketika misalnya menggunakan handphone sangat antusias sekali pembelajarannya itu mungkin dibandingkan ketika kita hanya secara konvensional saja, hanya mungkin tatap muka seperti biasa, hanya dengan proyektor biasa tanpa melibatkan siswa mungkin seperti itu. Jadi ketika menggunakan kuisis, siswa akan terlibat aktif ya dalam pembelajaran. Jadi akan membuat semangat belajar atau memotivasi siswa untuk lebih semangat belajarnya. Seperti itu.
Nah, selanjutnya nih ini capaian krisis di Indonesia ada 12 juta. Mungkin Bapak Ibu sebagian termasuk ya, termasuk dari 12 juta ini sebagai pengguna aktif. Sebagai pengguna aktif ya menggunakan kuisis dan ada 65.000 guru aktif. Berarti ini tidak sampai 1 juta ya yang apa ya menggunakan aktif mungkin tiap bulannya ya. Ya mungkin yang menggunakan akun atau membuat akun ada 12 juta dan ada 65.000 guru yang menggunakan kuisis tiap bulannya. Dan di sini ada 20 juta konten yang dibuat oleh kuisis. Ya mungkin termasuk Bapak Ibu ya yang kreatif mungkinnya yang kreatif yang membuat kuis dari kuisis, yang membuat soal atau misalnya presentasi interaktif dengan anak-anak. Dan sangat menghemat sekali. Kalau tadi 6 jam ya, kalau tidak salah 6 jam. Nah, kalau pencapaian di kuis di Indonesia itu 8 jam per minggu menghemat waktu guru. Nah, di sini ada 1.500 game yang dimainkan setiap harinya. Jadi, tim kuis menganalisis mungkin ya, menganalisis dari platform digitalnya itu ada sekitar 1.500 game yang sering digunakan setiap harinya. Jadi memang kuis itu sangat membantu ya Bapak Ibu sehingga sangat banyak guru-guru di Indonesia yang menggunakan kuisis. Nah, apa saja mungkinnya yang mendukung di kurikulum Merdeka? Nah, di sini mungkin pembelajarannya sangat fleksibel karena tipe soal dan mode yang beragam ya. Ada yang mode klasikal, ada yang mode tergantung gurunya, ada yang kecepatan guru, ada yang sekarang kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan eh, akun belajar ID ada Mister Pick ya. Jadi nanti anak-anak berpetualang di sana untuk mencapai pembelajarannya atau misalnya penilaiannya tuh cepat-cepat gitu ya agar mencapai tujuan bukan tujuan tapi capaian pembelajaran di hari itu gitu ya. Jadi ketika kuis anak-anak tuh menggunakan Mister Pick itu cepat-cepat untuk mencapai apa ya yang nomor satunya atau puncaknya gitu, puncak kuisnya. Nah, di sini pembelajarannya fokus materi esensial ya. Jadi fokus kepada esensial, kepada materi prasarat. Jadi bakal membantu sekali Bapak Ibu ketika misalnya menentukan apa namanya tuh penilaian atau pemahaman awal ya Bapak Ibu ya. Ketika misalnya kita akan menjelaskan salah satu pembelajaran karena di kurikulum Merdeka itu harus ada pemahaman awal atau pengetahuan awal ya untuk peserta didik melanjutkan mungkin ya melanjutkan materi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kuisis untuk pembelajaran ya, untuk menilai gitu ya, menilai penilaian pengetahuan awalnya. Dan di sini juga prinsipnya itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul sekali ya Bapak Ibu, sudah saya tadi katakan juga bahwa menggunakan kuis itu kita juga bisa menerapkan pembelajaran secara terdiferensiasi. Kenapa? Karena dengan cara menggunakan kuisis gitu ya, Bapak Ibu bisa memasukkan ya tipe-tipe soal baik itu menggunakan gambar, menggunakan video, menggunakan audio dan yang lainnya gitu. Jadi bisa menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan selanjutnya pembelajaran sepanjang hayat. Betul sekali ya Bapak Ibu, kita sebagai selaku pendidik ya, pengajar, tenaga pengajar juga kita tuh tidak boleh gitu ya jangan putus gitu ya jangan putus untuk tetap belajar meskipun kita sebagai guru tetap kita harus belajar juga gitu ya jadi pembelajarannya insya Allah tidak akan berhenti gitu ya ini juga memotivasi para peserta didik untuk pembelajaran sepanjang hayat dan selanjutnya di sini juga relevansinya bisa menggunakan di sini tuh penggunaan tipe soalnya ya, tipe soalnya banyak sekali ya Bapak Ibu menjodohkan atau misalnya nanti Bapak Ibu kalau yang guru bahasa Indonesia nih atau guru IPS atau guru ekonomi misalnya ada tes lisan. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan jawaban yang akan diinputnya melalui audio. Jadi tidak hanya Bapak Ibu menggunakan tipe soal pilihan ganda saja, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan tipe soal untuk jawabannya dengan gambar, dengan cara mereka mengupload atau dengan cara mereka memasukkan audio gitu ya, menggunakan audio atau video juga. Jadi Bapak Ibu sangat bervariasi sekali ya tipe-tipe soal dalam kuisis.
Nah, selain itu juga di kuis itu ada mode kertas. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya sekolahnya atau anak-anaknya yang belum mempunyai gawai atau gadget, jangan khawatir karena di kuis juga mendukung ya, mendukung anak-anak tetap belajar atau terlibat aktif dalam pembelajaran meskipun tidak menggunakan handphone atau tidak menggunakan gawai. Jadi dengan menggunakan mode kertas, tetap pembelajaran akan semakin bermakna dan semakin menyenangkan juga. Nah, di sini juga pembelajaran sangat konseptual sekali karena mungkin tadi juga kita bisa menggunakan visual ya, menggunakan visual, audio, terus video juga. Selain itu, pembelajarannya berkelanjutan dan tentunya berbasis teknologi. Mau tidak mau mungkin ya Bapak Ibu tetap kita harus menggunakan teknologi karena kuis ini secara online ya, tidak bisa offline. Kalaupun offline mungkin hanya nantinya tetap berupa paper base ya. Kalau menggunakan puisi secara online mungkin memang sangat menarik sekali, tapi ketika kita menggunakan yang offline-nya, hanya digunakan untuk anak saja, tetapi guru tetap harus menggunakan puisi dengan secara online. Ketika tadi contohnya mungkin seperti mode kertas. Mode kertas tetap meskipun anak-anak tidak menggunakan handphone, tapi dari pendidiknya, dari gurunya yang harus online-nya seperti itu. Dan yang paling mempermudah kita semua mungkin ya, adalah tahu sudah tidak asing ya dengan AI atau AI ya gitu ya. Jadi sangat membantu sekali di Quizizz kalau Bapak Ibu menggunakan fitur belajar ID. Di sini Bapak Ibu tidak usah juga misalnya saya mah tidak mau nggak mau plagiat atau tidak mau menggunakan konten orang. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur AI di Quizizz. Jadi tinggal upload saja berkasnya yang akan dijadikan soal atau tinggal searching saja. Misalnya buatkan dengan perintah ya, buatkan soal misalnya dengan materi teks deskripsi misalnya bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali di fitur AI ini. Nah, selanjutnya aspek kunci dalam kelebihan kuis itu mungkin mempunyai perpustakaan. Yang sudah saya katakan tadi, banyak sekali mungkinnya lebih dari 30 juta kuis yang bisa Bapak Ibu cari, baik itu dari pembelajaran matematika, Indonesia, IPS, dan yang lainnya. Bisa Bapak cari ya, Bapak Ibu cari, tinggal ketik saja kata kuncinya mungkin harus relevan juga yang Bapak Ibu inginkan. Tapi mungkin Bapak Ibu ketika menggunakan perpustakaan, Bapak Ibu hati-hati takutnya ketika misalnya kita asal comot saja atau asal gunakan kuis gitu ya, Bapak Ibu tidak melihat mungkin pembelajaran kita tuh sampai mana gitu ya. Takutnya ketika misalnya kita menggunakan kuis nih dari online dari orang lain, tapi Bapak Ibu itu hanya menggunakan saja gitu asal-asalan tanpa memperhatikan isinya gitu. Tetap saja Bapak Ibu harus memperhatikan isi dari kuisis atau kuis yang kita dapatkan dari orang lain disesuaikan dengan pembelajaran yang sudah kita sampaikan kepada murid kita gitu. Nah, di sini juga laporan. Nah, setelah kita menggunakan kuis akan ada laporan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah menggunakan analisis butir soal ya. Kalau misalnya dulu kita harus menggunakan Excel ya, harus menghitung dulu mana misalnya dari soal pertama berapa orang nih yang menjawab benar. Nah, di kuis itu Pak Ibu tidak usah repot-repot kita menganalisis soal gitu ya, atau menganalisis jawaban. Dari sini nanti Bapak Ibu tinggal melihat saja fitur laporannya, nanti tinggal download mungkin ya, download nanti spreadsheet-nya, tinggal Bapak Ibu disesuaikan saja, nanti mungkin namanya ada yang berbeda, bisa Bapak Ibu sesuaikan. Nah, dan tentunya karena sudah tadi Kak dikatakan, kuis itu memang berinteraksi ya dengan murid, jadi mode game gitu, ada mode gamenya, dan yang terbaru itu ada Mr. Pick ya, Mr. Pick. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di fitur nanti saya akan eh, demokan, mungkin dia akan demokan. Nah, mungkin di sini juga udah disebutkan ya tampilannya sangat menarik dan mudah digunakan. Tadi berbasis juga fitur AI-nya dan 8 jam sangat menghemat waktu kita. Nah, di sini asesmennya ya, asesmen yang mungkin prinsip prinsip asesmen dari kurikulum Merdeka sebagian dari prosesnya, mungkin ya asesmen bagian dari proses betul sekali ya. Jadi asesmen itu tidak hanya melihat
apa ya namanya tuh, melihat hasil belajar saja Bapak Ibu, tapi kita lihat proses pembelajarannya. Apakah misalnya ketika kita sudah melakukan asesmen itu, pembelajarannya kita kita namanya tuh, kita laksanakan tuh sudah sesuai, sudah dengan kebutuhan siswa atau belum. Dan selanjutnya itu asesmen harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Betul sekali Bapak Ibu ya, harus dengan tujuannya, harus dengan capaian yang kita inginkan gitu ya. Dan selanjutnya asesmen dilakukan secara adil dan terpercaya. Betul sekali ya, tetap secara adil jangan sampai kita tuh misalnya hanya memfasilitasi yang si pintar saja atau yang memfasilitasi yang hanya dengan audio saja seperti itu. Tetap kita harus memfasilitasi semua kebutuhan murid gitu ya Bapak Ibu. Dan asesmen juga menghasilkan informasi yang sederhana dan bermakna. Mungkin informasi yang sederhana dan bermakna itu dari asesmen kita juga mencari informasi dari metode, dari strategi yang kita gunakan, dari misalnya materi yang kita sampaikan, apakah memang sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir mungkin sebagai refleksi pembelajaran. Gitu ya. Jadi asesmen itu tidak hanya melihat murid saja ya Bapak Ibu, tetap kita juga sebagai pengajar, kita juga dievaluasi dari asesmen ini. Jadi jangan salah penilaian mungkinnya asesmen itu hanya untuk menilai anak, tetapi asesmen juga itu untuk penilai guru sejauh mana mungkin ya metode yang digunakan, penyampaian atau konten materi yang disampaikan juga apakah sudah memenuhi kebutuhan murid kita gitu. Dan selanjutnya, nah, ini ya Bapak Ibu tampilan dari kuisis. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan dulu tampilan kuisis yang belum menggunakan belajar ID ya. Yang saya punya itu, nah ini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ya, ketika kita belum meningkatkan ke akun yang super gitu ya, di sini tampilannya Bapak Ibu. Jadi tetap sama hampir sama, cuman ketika misalnya kita belum menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu tidak akan ada fitur AI di sininya. Tidak ada fitur AI, hanya buat biasa saja mungkin ya kuisnya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan akun belajar ID, nah kalau kita menggunakan akun belajar ID, di sini Bapak Ibu, nah ini mungkin hasil saya ya kemarin menggunakan kuisi, jadi nanti laporannya di sini Bapak Ibu. Ataupun bisa melihat dari hasil Bapak Ibu. Melihat dari hasil, Bapak Ibu bisa melihatnya untuk laporan secara analisis butir soal dan yang lainnya. Atau peserta mana nih yang sudah mencapai target yang kita tentukan. Nah, di sini Bapak Ibu nih yang berbedanya. Kalau tadi tidak ada fitur buat quiz dengan AI, kalau di akun belajar ID, Bapak Ibu akan menemukan fitur seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal unggah datanya, seperti misalnya modul ajarnya mungkin ya, atau misalnya teks-teks dari Bapak Ibu mungkin yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai bahan soal. Dan di sini mungkin menggunakan tautan bisa jadi dari video misalnya atau dari artikel. Bapak Ibu bisa menggunakan tautan di sini. Dan ini untuk teks dari perintah Bapak Ibu mungkin ya. Bapak Ibu akan misalnya buatkan soal mengenai bentuk aljabar atau mengenai teks persuasif misalnya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau dengan quiz AI atau dengan quiz AI ini Bapak Ibu akan semakin dimudahkan ya, dimudahkan sekali gitu ya Bapak Ibu untuk menyelenggarakan pembelajaran di kelas. Nah, itu dulu mungkin ya Bapak Ibu saya kenalkan fitur awalnya mungkin ya atau tampilan awal di Quizzes. Nah, jadi ini temanya tuh ungu-ungu ya Bapak Ibu untuk kuisis. Jadi Bapak Ibu nanti boleh sekarang juga Bapak Ibu dibuka saja kuisisnya agar kita langsung praktik ya. Jadi nanti ketika misalnya sudah selesai pelatihan ini, Bapak Ibu tidak lupa lagi gitu ya karena langsung praktik bersama saya.
Sudah bisa dibuka Bapak Ibu kuisnya, boleh menggunakan device yang lainnya, boleh menggunakan handphone atau menggunakan eh, laptopnya gitu ya, untuk membuka kuisisnya. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah join atau misalnya udah login menggunakan akun belajar atau belum? Coba, kalau yang Sudah, sudah login dengan akun belajar, boleh kasih reaksi ya, kasih reaksinya. Berapa orang yang sudah menggunakan akun belajar, Pak, Bapak Ibu? Oke, Bu Siti sudah ya. Terus siapa lagi? Pak Acep sudah menggunakan ya. Siapa? Oh, ini siapa ya, Pak? Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu ini di rename dulu. Ya, Bu Sintia juga sudah ya. Nah, berarti sudah tidak asing ya Bapak Ibu ya, karena sudah menggunakan puisi mungkin ya. Oke, terus Bapak Ibu waktu ikut pelatihan ini untuk apa Bapak Ibu ya? Kalau sudah jago-jago nanti bisa sharing sama saya ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada hal-hal yang baru mungkin ya Bapak Ibu yang sudah gunakan, boleh share di sini ya nanti kita di akhir sesi mungkin ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas reaksinya. Sangat luar biasa sekali ya. Semuanya sudah menggunakan digital atau platform digital kuisis semuanya. Nah, ini untuk tampilannya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, berbagai mode di kuisis. Pertama mungkin kita bisa menggunakan yang tadi, mungkin paper base yang saya jelaskan tadi. Ketika Bapak Ibu misalnya proyektor di sekolahnya dipakai nih sama temen yang lainnya, misalnya ya terbatas. Terus misalnya tuh HP-nya lagi gak ada kuota misalnya ya jadi gak bisa memfasilitasi anak-anak misalnya atau WiFi di sekolahnya lagi error nih ya misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa mencari solusinya dengan cara mendownload ya, dengan cara mengunduh si kuisnya untuk menjadi bentuk PDF cetak mungkin ya. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya takutnya nih menggunakan kuisis terus anak-anak tuh jadi ketergantungan gadget misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari solusi yang lainnya gitu ya menggunakan paper base seperti ini. Jadi bisa menggunakan mode ujian mungkinnya seperti biasanya. Kayak gitu. Nah, dan selanjutnya ada mode review. Kalau mode review Bapak Ibu ini juga bisa apa ya? Menimbulkan interaktif dengan anak ya, keaktifan anak juga. Jadi Bapak Ibu yang mengontrol kuisisnya, anak-anak bisa maju ke depan, bisa misalnya memilih yang mana jawaban yang benar, yang salah seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin saya akan share juga PPT-nya. Jadi di sini ada link ya Bapak Ibu. Dari tim puisi sudah memberikan link contoh-contohnya. Jadi ketika review bagaimana mungkin ya tampilannya atau cara bekerjanya seperti apa. Dan selanjutnya ada kartu cepat atau kartu ya, card place ya. Ada kartu cepat juga. Nah, di sini biasanya mungkin cocoknya untuk pembelajaran ketika tebak-tebakan mungkin ya, seperti ini. Jadi nanti bermain kuisnya bisa tebak-tebakan dengan anak-anak gitu ya. Jadi ya di sini ya, ada contohnya mungkin titik terbit dan terbenamnya matahari setiap hari selalu ada di mana gitu ya. Jadi bisa tebak-tebakan dengan kartu cepat ini. Dan selanjutnya mungkin di sini mode kuisisnya mungkin yang pertama tadi kan sudah ada mode PDF cetak, ada mode review, ada flashcard, lalu ada di sini ada mainkan sekarang. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nah tadi yang saya sampaikan misalnya mencari kuis di perpustakaan, jangan langsung mainkan sekarang ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu lihat dulu kontennya atau isi soalnya itu atau isi slide-nya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa sebelum mainkan sekarang, Bapak Ibu bisa edit dulu nanti kalau menggunakan akun belajar ID. Nah, di sini kalau memainkan secara langsung oleh guru, mungkin di sini secara sinkronus ya. Secara langsung, Bapak Ibu bisa menggunakan kuis tersebut di kelas, pembelajaran di kelas. Selanjutnya, di sini bisa menggunakan dijadikan PR Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya kuis itu harus harus di kelas terus ya Bapak Ibu. Enggak ya Bapak Ibu tetap bisa menjadikan atau dijadikan PR tugas di rumah. Tapi
Di sini juga Bapak Ibu misalnya dari 100 soal, Bapak Ibu tuh akan menggunakan hanya 20 soal. Jadi Bapak Ibu bisa nanti diatur saja secara adaptif ya Bapak Ibu, soalnya itu dibagikan. Jadi ketika misalnya anak di rumah itu tidak ada, apa namanya tuh, tidak ada ketakutan guru untuk saling contek-mencontek ya Bapak Ibu, karena kita sudah memilih 20 soal misalnya dari 100 soal yang kita sediakan. Jadi dari tiap anak itu akan ada kemungkinan akan ada yang berbeda gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kecemasan dari Bapak Ibu, "Ah, di rumah mah pasti bisa," misalnya tuh bisa kerjasama sama temennya. Tidak juga ya Bapak Ibu, tapi mungkin menggunakan sumber belajar dari internet bisa jadi, tapi untuk kesamaan antar murid mungkin akan ada yang berbeda. Jadi ketika kita memberikan mode PR nanti kepada anak-anak, Bapak Ibu bisa secara adaptif mungkin ya memilih soal, misalnya dari 10 soal hanya 5 soal yang harus dikerjakan. Jadi bisa secara random mungkin ya, secara acak juga dibagikan kepada anak-anak. Dan yang selanjutnya itu ada mode kertas. Jadi kalau mode kertas, Bapak Ibu, sebentar, kalau misalnya saya klik dulu ya, biar Bapak Ibu melihat mungkin ya contohnya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu tidak, anak-anaknya mungkin ya kayak misalnya anak guru SD karena terbatas mungkin ya, karena terbatas misalnya tuh tidak bisa membawa handphone ke sekolah anak-anaknya, Bapak Ibu bisa menggunakan mode kertas. Terus mode kertas juga, Bapak Ibu tidak harus mencetak berulang-ulang ya, Bapak Ibu cukup 1 kali mencetak, misalnya tuh ada 30 siswa, Bapak Ibu boleh laminating biar awet, si kertasnya. Jadi, kelas yang lain pun bisa menggunakan. Jadi tidak terbatas untuk satu kelas saja Bapak Ibu mode kertasnya, bisa digunakan untuk berbagai kelas gitu ya. Jadi bisa misalnya Bapak Ibu dari teman-teman guru yang lainnya boleh minjem, bisa dipinjamkan juga Bapak Ibu ya, yang penting jangan rusak, biar kita tidak usah mencetak kembali. Ya Bapak Ibu nanti mungkin bisa di-klik link aja ya nanti untuk melihat, pembelajaran menggunakan mode kertas gitu ya. Dan selanjutnya ada yang dipimpin oleh guru. Jadi guru akan mengontrol kecepatan anak-anak karena mungkin ketika misalnya kita menggunakan mode biasa atau klasik gitu ya, anak-anak pasti cepet-cepetan ya, karena mungkin pengalaman saya ya ketika menggunakan Quizzes tuh kebanyakan anak tuh cepet-cepet mengerjakan Quizzes agak main game akhirnya gitu ya. Tapi ketika, Bapak Ibu menggunakan mode dipimpin guru, jadi ketika misalnya satu soal sudah dikerjakan, tidak bisa mencari atau tidak bisa berpindah ke soal yang lainnya sebelum Bapak Ibu mengklik selanjutnya, seperti itu. Jadi, insya Allah mungkin pembelajaran juga akan lebih, apa ya, lebih terkontrol juga, lebih kondusif juga pembelajarannya, seperti itu. Selanjutnya ini Bapak Ibu. Nah, ada beberapa mode ketika kita menggunakan kuis. Tadi ya secara langsung mungkin ya secara kita langsung sebarkan ke anak-anak, secara kita gunakan di kelas. Ada mode tim. Misalnya Bapak Ibu nih ketika pembelajaran problem based learning atau misalnya PGT atau dan yang lainnya. Nah, kita berkelompok pun bisa menggunakan kuisis, tetapi mungkin di sini mode tim itu kemungkinan setiap siswa bermain dengan perangkatnya masing-masing ya Bapak Ibu. Tetapi nanti skornya untuk menentukan misalnya tim mana nih, misalnya tuh yang mendapatkan skor terbanyak. Nanti di sini skornya tuh diakumulasi Bapak Ibu. Jadi misalnya ada 3 anak nih, si A, si B, si C, satu kelompoknya, tetapi pengen menggunakan handphonenya masing-masing. Tenang saja Bapak Ibu, untuk nilainya mungkin diakumulasikan. Bisa jadi nih, mungkin ya si B misalnya menjawab salah, tapi si C menjawab benar. Jadi nanti diakumulasikan poin dari ketiga anak tersebut, seperti itu. Dan ini ada mode penugasan. Nah, mode penugasan mungkin yang tadi ya di-PR-kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menugaskan menggunakan misalnya di LMS-nya, di Google Classroom-nya, atau boleh langsung dengan menyebarkan link-nya seperti itu. Dan ini ada yang terbaru tuh mode ujian Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu ketika misalnya mau tes akhir bab atau misalnya tes sumatif ya, menggunakan mode ujian saja Bapak Ibu. Jadi tenang, meskipun mungkin anak-anak menggunakan handphone atau quizzes, di sini Bapak Bapak Ibu tidak usah khawatir karena
ketika menggunakan modul ujian, anak-anak tidak bisa membuka tab yang lainnya, mungkin seperti di LMS yang lainnya, atau ketika platform digital ujian ya, tidak bisa menggunakan tab yang lainnya. Nanti akan terdeteksi ketika membuka tab lain atau menggunakan aplikasi lain. Nah, ini Bapak Ibu yang terbaru. Mastery ya, bukan misteri ya, salah saya membacakannya. Mastery mode. Jadi di sini Bapak Ibu bisa berpetualang dengan anak-anak. Di sini ada beberapa apa nama tingkatan ya. Ada tingkatan emas, perak, perunggu, dan yang terakhir itu apa ya? Kalau tidak salah tuh lupa lagi saya ya. Tapi ada beberapa tingkatan. Jadi nanti anak-anak tuh berlomba-lomba ya sampai menuju puncak emas mungkin ya. Anak-anak pun bisa di sini secara kompetitif ya, secara bersaingnya kelihatan mungkin yang mana yang serius mengerjakannya, mana yang mungkin, gue saya jangan sampai misalnya tergeser sama teman-temannya misalnya. Jadi dengan menggunakan mastery mode atau mastery pick ini, Bapak Ibu bisa berpetualang. Di sini juga berbagai tema ya, dan anak-anak juga bisa menggunakan avatar-avatarnya sendiri. Di sini mungkin ada yang menggunakan helm kepalanya, gitu ya, penutup kepalanya bebas gitu ya. Warnanya mau diubah-ubah sesuai dengan karakter anak sendiri mungkin ya, sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Jadi bisa custom anak-anak kayak gitu. Jadi anak-anak bisa berlomba-lomba untuk mencapai puncak dan target pun bisa kita tentukan ya Bapak Ibu. Misalnya mau 80% nih dari misalnya soal yang kita kita apa ya sediakan misalnya 80% kalau anak sudah mencapai berarti sudah lulus KKM-nya misalnya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu yang mode terbarunya. Nah, buat kuis Anda sendiri dalam beberapa menit mungkin ya. Yang sudah saya sampaikan bisa menggunakan fitur AI gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal unggah datanya, dokumennya, lalu bisa mengunggah tautan, lalu bisa memberikan perintah kepada AI tersebut. Bapak Ibu boleh sekarang juga boleh sambil diaplikasikan, sambil dipraktikkan ya Pak Ibu untuk menggunakan kuis mungkin ya. Boleh tadi mungkin yang AI penasaran nih Ibu, saya misalnya ada nih artikel tentang misalnya laporan atau berita nih. Bisa Bapak Ibu langsung praktikkan ya dengan mengunggah datanya. Kayak gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu yang pertama mungkin kita menyiapkan kuisnya. Nah, tadi yang Bapak Ibu kalau misalnya searching di perpustakaan, Bapak Ibu tidak usah khawatir juga. Misalnya bagaimana Bu saya kan misalnya tuh pengen instan nih, tapi gak mau misalnya gak mau anak-anak juga gak mau keteteran nih dengan misalnya hasil searchingan saya atau hasil pencarian saya. Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti akan ada di sini tuh akan ada tampilan ketika misalnya kita mencari suatu kuis akan ada tampilnya itu download, simpan, lalu ada peningkatan AI, lalu ada salin dan edit. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya saya mau menghilangkan misalnya satu soal nih dari hasil dari misalnya nih Pak Acep udah bikin kuisis nih misalnya ya, bikin kuis di kuisisnya. Lalu mau digunakan nih, misalnya mau digunakan oleh Pak Bibin misalnya. Nah, Pak Bibin tinggal salin dan edit aja, tidak usah misalnya bingung lagi gitu ya, tinggal salin dan edit, nanti tinggal hapus saja bagian mana yang tidak akan digunakan oleh Pak Bibin gitu. Jadi nanti juga Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan mungkin pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin ya tadi yang sudah disampaikan dengan AI bisa unggah video, bisa misalnya langsung dengan perintah atau tautan gitu ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu untuk menyiapkan kuis tadi juga sudah ya. Kalau yang buat dari awal tadi bisa menggunakan AI atau misalnya Bapak Ibu bisa upload nih pakai Excel, pakai Google Form misalnya yang sudah Bapak Ibu buat misalnya dari Google Form atau dari Excel bisa Bapak Ibu langsung upload aja tanpa misalnya harus mengetik ulang nih di kuisis misalnya seperti itu. Dan Bapak Ibu juga kan tadi sudah
boleh menggunakan mode cepat ya, teleportasi gitu ya. Tinggal salin, edit, Bapak Ibu bisa gunakan langsung. Nah, di sini ada 3 cara menyiapkan presentasi interaktif Bapak Ibu ya. Yang pertama bisa menggunakan salin edit konten lainnya gitu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa menggunakan AI yang sudah Bapak Ibu tadi perhatikan mungkin ya atau dipahami. Dan yang terakhir itu Bapak Ibu nih karena kita sudah menggunakan Canva Educator gitu ya, Canva menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu tinggal ekspor aja atau tinggal impor aja dari misalnya PDF-nya tuh atau PowerPoint-nya dari slide Canva. Tinggal Bapak Ibu impor aja ke Quizizz-nya. Misalnya mau interaktif nih, karena di Quizizz kan bisa sekaligus mode kuis, mode slide. Jadi Bapak Ibu tinggal upload aja nanti ketika misalnya slide pertama pengen disisipin kuis nih, Bapak Ibu tinggal tambah pertanyaan saja. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah misalnya oh harus slide dulu ya ketika pembelajaran. Bapak Ibu bisa langsung interaktif aja sama anak-anak. Jadi ketika misalnya menerangkan juga, Bapak Ibu ketika misalnya mau berkomunikasi dengan anak-anak untuk mencapai prinsip pembelajaran ABA 21 misalnya ya, atau misalnya mau anak-anak tuh berpikir kritis misalnya, Bapak Ibu menyiapkan sebuah video misalnya, anak-anak bisa langsung menjawab atau memberikan pernyataan atau reaksi di sana. Tinggal Bapak Ibu memasukkan misalnya tipe modenya, mode kuisnya mau tipe isian kah atau misalnya tipe audio kah? Jadi anak-anak misalnya tinggal menjelaskan dari misalnya dari video yang ditayangkan saya bisa menanggapi tentang apa-apa-apa misalnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan mode audio atau mode upload misalnya anak-anak bisa menuliskan nih apa saja yang bisa kalian pelajari dari misalnya gambar tersebut atau misalnya dari video atau dari cerita tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa langsung interaksi menggunakan Quizizz. Nah, ini Bapak Ibu laporan yang sudah saya tadi sampaikan. Bapak Ibu tidak usah tadi kan menggunakan analisis butir soal. Di sini sudah kelihatan. Misalnya nih, ada anak itu sudah berapa persen pencapaian pemahamannya dari kuis yang sudah kita berikan gitu ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat nanti rata anak-anak tuh berapa nilainya, akurasinya gitu ya. Akurasi dari kuis tersebut tuh berapa persen anak-anak menjawab benar gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu tinggal download saja laporannya atau mau langsung cetak juga bisa. Di sini kan ada partisipan ya Bapak Ibu. Di sini juga ada butir soalnya. Misalnya soal ini berapa orang yang menjawab benar gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal geser saja. Dari sini ada partisipan, di sini juga ada persoalnya. Tiap soal nanti Bapak Ibu bisa menganalisis, bisa melihat gitu ya hasil analisisnya secara instan ya Bapak Ibu. Tidak usah Bapak Ibu mengolah data mungkin capek-capek harus misalnya lihat siapa si A jawab berapa misalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal download saja, nanti tinggal sesuaikan saja, tinggal edit mungkin dipercantik lagi gitu ya tampilan Excelnya. Nah, ini ya Bapak Ibu nih, temperaturnya sudah ya, tadi sudah disampaikan. Jadi pertanyaannya, tiap pertanyaan bisa dilihat, analisis butir soalnya, kayak gitu. Nah, ini kan sudah kelihatan misalnya dari overview-nya tuh keseluruhannya itu anak-anak tuh mana gitu ya. Pertanyaannya berapa soal yang salahnya atau di soal berapa si anak itu menjawab salah. Jadi bisa nanti laporkan juga Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu yang sering melaporkan mungkin ke orang tua bisa melaporkan dari hasil kuis ini. Misalnya murid A ini di soal nomor sekian itu salah menjawabnya. Jadi mungkin bisa mengadakan pengayaan tuh melalui materi tersebut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak pusing lagi mana ketika pengayaan tuh harus materi apa ya yang disampaikan maaf remedial ya. Remedial tuh harus materi apa ya untuk si A tuh gitu ya. Jadi ketika misalnya dari analisis ini akan ketahuan gitu ya, setiap murid itu ketahuan materi mana yang belum mungkin dipahami atau mungkin perlu didalami gitu. Nah ini fitur eksklusifnya.
tadi ya, mungkin ini awalnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal login, lanjutkan dengan akun belajar ID. Jadi jangan dengan Google lagi ya Bapak Ibu, langsung dengan akun belajar ID. Nah, di sini ya kontennya sangat premium gitu ya. Jadi kalau sebelumnya ada tanda kilat gitu ya, ada emot kilat, Bapak Ibu sekarang tidak perlu khawatir. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya, aduh gimana nih, masih ada mode kilat, tapi ketika menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu bisa mengakses konten premium gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin kurang jelas mungkin ya Bapak Ibu, tapi di sini untuk sebelumnya Bapak Ibu ketika basic premium ya bukan premium gitu ya, ketika akun basic Bapak Ibu hanya bisa menggunakan pilihan ganda, analisis isian singkat gitu ya. Sisanya ini sisanya tuh tanda kilat Bapak Ibu, jadi belum bisa digunakan. Sedangkan kalau sudah menggunakan akun premium dengan akun belajar ID, Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan gambar sudah tentu ya Bapak Ibu ya. Jawaban dengan gambar bisa, gitu ya. Tadi juga kita sebenarnya kalau jawaban dengan gambar. Tetapi kalau di akun belajar ID bisa dengan video, dengan audio juga bisa. Terus misalnya di sini ada susun kata. Nah, kalau misalnya yang guru bahasa Indonesia nih misalnya mau susun kata nih di anak SD misalnya, karena kan di SD suka ada susun kata ya, atau misalnya di pelajaran bahasa Inggris misalnya, boleh menggunakan susun kata misalnya ya, atau misalnya mencocokkan gambar kayak gitu, biar anak-anak tuh lebih berpikir kritis juga gitu ya Pak Ibu. Nah, terus kalau apa kok yang di matematika? Di matematika sudah bisa menggunakan equation ya. Jadi ketika dulu mungkin ya saya juga mengalami, Bu bagaimana ini ya, misalnya rumusnya susah ada pangkat-pangkatnya gitu ya. Nah, sekarang sudah ada respon matematikanya Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir karena sudah premium menggunakan akun belajar ID, jadi anak-anak juga akan terbawa gitu ya ketika ketika gurunya menggunakan akun belajar ID. Jadi sangat mudah sekali gitu ya, sangat mempermudah sekali untuk menggunakan kuisis dengan akun belajar ID. Nah, ini mungkin ya teleportasi konten premium yang mungkin sebelumnya tidak bisa mengedit atau tidak bisa eh, ya tidak bisa mengedit ya, tidak bisa kita salin dari orang gitu ya. Harus langsung ketika misalnya kita ada soal yang tidak sesuai dengan kita gitu ya. Kita tidak bisa menghapus kayak tadi gitu ya. Tetapi dengan akun belajar ID, Bapak Ibu bisa bebas ya, mau menambahkan, mau mengurangkan soal, Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, itu jadi namanya mode teleportasi atau salin edit. Nah, selanjutnya video dan audio dalam soal. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan misalnya berbentuk video kah soalnya, berbentuk audio kah. Ini mungkin namanya modenya tipenya tipe soal pilihan ganda ya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu kalau misalnya gimana Bu, saya cuman hanya misalnya tuh pengennya dua jawabannya. Bapak Ibu tinggal delete saja ya jawabannya. Ini kan ada 4 jawaban ya. Bapak Ibu tinggal delete saja. Kalau terus gimana Bu kalau misalnya karena sekarang mungkin ya kita harus mendukung soal itu literasi dan numerasi mungkin ya. Harus mendukung seperti itu. Jadi harus misalnya pilihan ganda kompleks misalnya. Jadi pilihannya tuh harus lebih dari 5 misalnya. Tinggal Bapak klik tambah saja di sini Bapak Ibu ya. Akan ada penambahan pilihannya. Jadi terus jawabannya tinggal klik saja mana yang benarnya gitu ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu untuk kuisis ya. Ada yang ditanyakan dulu tidak Bapak Ibu untuk materinya. Sebelum kita praktik mungkin ya kita praktikkan bersama-sama atau saya kecepatan mungkin ya menjelaskannya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mungkin ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum kita praktik mungkin ya sambil kita sesi tanya jawab saja ya praktiknya ya Bapak Ibu. Sambil boleh dibuka kuisisnya agar kita langsung praktik bersama-sama. Ya, boleh Bapak Ibu boleh di kolom chat juga kalau ingin bertanya, boleh langsung juga ya.
Tinggal Bapak Ibu buka saja mode audionya ya, jangan di mute. Baik, Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang tanyakan dulu atau misalnya kita langsung praktik saja? Ada mau tanya dulu, Bu. Boleh. Ini kalau kita login dengan akun Belajar ID itu udah otomatis ini ya, udah otomatis jadi premium gitu atau harus diapakan dulu? Ya, jadi udah otomatis ya Bapak Ibu untuk akunnya. Sebentar, saya mungkin buka dulu PPT dari kuisisnya. Sebentar. Ini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau masuk, kelihatan nggak Bapak Ibu saya screen ini? Kelihatan. Nah, ini kan ya udah misalnya Bapak Ibu tinggal daftar atau sign saja ya atau login saja menggunakan akun belajar ID. Ini kan sudah diklik lanjutkan misalnya ya. Nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal pilih sekolah saja karena kan Bapak Ibu keperluannya untuk mengajar ya, bukan di perusahaan. Nah, seperti ini ya tinggal Bapak Ibu klik sekolah. Lalu nanti ibu bapak berperannya sebagai apa? Apakah sebagai TU, apakah sebagai guru? Tinggal disesuaikan saja. Nah, nanti di sini apa namanya tuh? Nah, akan ada dituliskan sekolahnya tuh sekolahnya di mana. Nanti akan terdeteksi secara langsung seperti kalau kita login PMM ya. Login PMM atau login apalagi ya yang berhubungan dengan sekolah tuh. Oh, Canva. Canva juga sama. Jadi ketika misalnya kita login menggunakan akun belajar ID, tuliskan saja nama sekolahnya, nanti akan secara langsung terhubung gitu ya Bapak Ibu. Akan secara langsung terhubung, tinggal ketikkan saja nama sekolahnya. Kalau misalnya ketika di apa ya namanya diklik tidak muncul, diklik secara manual saja gitu ya. Nanti tinggal tentukan saja apa mungkin ya kaitannya Bapak Ibu menggunakan kuis itu untuk apa gitu ya. Lalu di sini Bapak Ibu secara profesional menggunakan kuis itu dengan mata pelajaran apa, tingkat berapa gitu, grade-nya gitu ya. Ditentukan saja gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung login saja ya dengan akun belajar ID, sesuaikan dengan instansi yang kita tempati apakah sekolah, perusahaan atau keperluan pribadi gitu ya. Misalnya kan keperluan pribadi misalnya buat les bisa misalnya kayak gitu ya. Tetap disesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Itu mungkin Bapak Ibu atau misalnya ada yang tanyakan lagi tidak untuk cara loginnya. Sudah Untuk Bapak Ibu? login sudah bisa, Ibu. Cuman Mm-mm. saya itu ketika menggunakan aplikasi, kok tidak selengkap yang fitur di web gitu, Ibu. Oh, yang di aplikasi ya. Iya, Yang di Ibu. handphone mungkin ya Bapak ya. Ya di handphone di tab sama, Bu. Iya iya ya. Kalau saya belum belum lihat mungkinnya kalau di HP sama di tab itu belum dibuka mungkin ya. Belum saya cari juga kalau di tab sama di handphone, tapi memang mungkin ada keterbatasannya ya karena tampilan aplikasi dengan tampilan web lebih mungkin lebih tampilannya lebih besarnya di web mungkin ya. Karena awalnya juga platform digitalnya itu berbentuk web dulu ya sebelum dijadikan aplikasi di Play Store atau di App Store gitu ya. Tapi kalau saya buka untuk di sini hampir sama, cuman tampilannya saja yang berbeda. Mungkin ketika di handphone itu bagian bawah ya toolbarnya. Kalau di web itu kan di pinggir ya basic tampilannya. Bentar. Nah, seperti ini mungkin ya di sini. Kalau di handphone tuh di bawah Bapak Ibu. Untuk tampilan misalnya kita mau cari perpustakaan, mau melihat hasil atau mau melihat kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin saya akan mengenalkan dulu tentang kelas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau mau menetapkan atau misalnya mau tidak akan atau misalnya mau gamifikasikan ya, mau gamifikasi, mau melihat sampai sejauh mana mungkin ya anak-anak itu
namanya tuh melihat mungkinnya perkembangannya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan menu kelas gitu ya. Tinggal Bapak Ibu buat kelasnya saja. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan kelas di Google Classroom, tinggal Bapak Ibu impor saja gitu ya. Impor saja nanti ketika penugasan Bapak Ibu seperti ini mungkin ya. Contohnya kita Nah, misalnya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau menugaskan, jadi Bapak Ibu misalnya tidak perlu memberikan link secara personal, tetapi sudah terhubung gitu ya ke kelas mereka masing-masing. Kalau memang kita secara hibrid gitu ya menggunakan metode atau pembelajarannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu langsung saja gitu ya menggunakan, nah misalnya mau ditugaskan nih atau boleh deh mulai seperti ini. Saya Bapak Ibu agak loading ya. Gimana Pak Acep? Sudah terjawab atau belum ya? Saya langsung ke sini. Sudah Ibu, mungkin nanti ketika menggunakan bisa di web Ibu. Ya, betul. Tapi kalau di handphone juga Pak Acep itu teh hampir sama sebenarnya. Cuman hanya tampilannya saja yang berbeda mungkin Ya, ya. Tapi sama kok. Ketika iya mau Ibu. mode paper, ya mau mode paper juga bisa. Mau mode kertas juga bisa gitu ya. Jadi tinggal hanya tampilannya saja yang berbeda. Bapak Ibu tinggal dilihat saja mungkin ya. Dibaca-baca lagi mungkin tampilannya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika mau penugasan, tinggal Bapak Ibu misalnya mau tugaskan ke LMS gitu ya. Mau itu classroom atau misalnya LMS yang lainnya mungkin ya yang Bapak Ibu punya di sekolahnya, tinggal pilih kelasnya saja nantinya. Jadi Bapak Ibu tidak usah misalnya tuh memberikan memberikan linknya gitu ya. Tidak usah repot-repot memberikan linknya. Dan di sini Bapak Ibu tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu misalnya tuh mau apa namanya tuh ya? Mau mengadaptif gitu ya, mau mode adaptif, misalnya dari bank soalnya. Jadi tinggal Bapak Ibu em, pilih saja mau berapa soal yang Bapak Ibu tugaskan ke anak-anak gitu ya. Apakah per anaknya harus menjawab 5 pertanyaan kah? Atau harus menjawab hanya 2 soal kah? Tinggal Bapak Ibu memilih saja di sini. Memilih saja gitu ya, berapa soal yang harus anak-anak kerjakan gitu ya. Ada beberapa mungkinnya yang belum ditingkatkan. Eh, sebentar. Hmm. Ya, harus punya bank soal dulu ya Bapak Ibu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu tidak tidak hanya sedikit mungkinnya bank soalnya yang akan disampaikan kepada anak-anak, tetapi harus punya beberapa soal yang mungkin bisa ditugaskan kepada anak-anak. Oke, itu Bapak Ibu mungkin ya untuk sedikit sharing saja untuk mode penugasan. Silakan Bapak Ibu ada yang tanyakan lagi untuk fitur-fitur kuisis yang belum mungkin bisa di-share atau bisa mungkin di-sharingkan ya, ditanyakan juga boleh Bapak Ibu. Atau dirasa sudah cukup Bapak Ibu penjelasannya, sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti gitu. Alhamdulillah Ibu dapat pengetahuan baru. Ya, alhamdulillah ya, kalau memang sudah dirasa sudah cukup, mungkin saya cukupkan sekian ya penjelasannya. Sebelum tutup mungkin saya membuka kesempatan kembali ya Bapak Ibu ya. Karena waktu sudah menunjukkan 16.45, saya maksimalkan mungkinnya sampai jam 17.00 ya Bapak Ibu ya. Ada sedikit sih Ibu. Ya, silakan Pak Acep. Eh, Memang saya baru mengenal hari ini ketika ada
informasi ini bahwa ketika menggunakan Belajar ID bisa menggunakan AI di Quizzes. Nah, saya baru Iya. mencoba sekarang membuat soal dengan menggunakan perintah AI gitu, dengan menggunakan teks. Apa ini salah saya yang memberikan perintah, malah pertanyaannya menjadi bahasa Inggris gitu, Ibu. Oh, itu di mana? Di ya, menggunakan AI-nya di lewat Quizlet atau lewat Gemini atau Di ChatGPT? Quizzes langsung, Ibu. Jadi kan Oh, biasa iya. dibuat, Hmm. Coba ya kita praktikkan bersama-sama aja ya Bapak Ibu ya. ya Ibu boleh. Karena saya pun belum pernah sih kalau menggunakan AI ya. Karena biasanya kalau enggak langsung bikin ya mungkin saya juga suka menggunakan dari perpustakaan dengan cara Ya, teleportasi. salin edit. Diedit mungkin ya. Berarti Pak Acep menggunakan yang tipenya Eh, ini ya buat pertanyaan ya. ya yang itu, Ibu. Tapi tampilan yang Eh, Pak Acep itu sudah settingannya, settingan kuisnya Indonesia atau Inggris? kalau saya di sini udah Indonesia, Ibu. Indonesia ya. Oke, boleh. Pak Acep mau perintahkannya apa? Buatkan Buatkan saya soal apa? eh, bilangan berpangkat kelas 9, Berpangkat eksponen ya. Pangkat ya, kelas 9 sebanyak 10 soal. sebanyak 10 soal. Sebenarnya ya. Nah, ini Pak Acep di sini coba lihat. Di sini Oh, ada Indonesian. nah tadi saya tidak melihat itu. Oh, iya, iya, iya. Oke, coba kita buka ya. Ini berarti kelas Boleh, Ibu. 9 ya. Kelas 9. Oke, kelas 9. Kita sudah ya, berarti lanjutkan saja. Kan. Oke, mudah-mudahan membantu ya ini ya. Hasilkan kuis. Cuman memang tadi juga butuh waktu berapa saat sih untuk Ya, menjadi karena kuis. AI juga membaca dulu ya. Tetap ya, karena ini juga buatan manusia ya. Tidak tetap yang pintar tetap manusia ya, bukan robot. Oke, mudah-mudahan kebuka ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu Bu, sambil dipraktikkan juga ya. Siapa tahu besok yang mau ngajar, oh alhamdulillah nih ada bahan buat besok gitu ya, buat hari Senin nanti. Nah, udah ada nih Pak Acep. Saya keluarnya bahasa Oh Indonesia iya ya, betul. karena mungkin tadi Ya, ya Pak Acep tidak melihat di tampilannya di ada tampilannya. pengaturan gitu ya. Nah, kebetulan tadi saya menggunakannya di aplikasi ketika tadi saya bilang fiturnya tidak selengkap di web, Oh Ibu. iya ya, betul sekali. Oke, terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih juga Pak Acep. Jadi saya juga mencoba ya, karena saya juga belum Oh, belum. mencoba menggunakan AI di Quizzes ya. Kalau di Gemini sudah pernah gitu ya. Tapi tidak berbeda jauh ya Bapak Ibu, hampir sama kok. Nah, Karena namanya juga AI gitu ya, tetap berarti pasti sama gitu ya cara pembuatannya. Ya, mangga Bapak Ibu silahkan ada lagi yang ingin didiskusikan. Ada waktunya 10 menit lagi ya sebelum kita tutup ya. Sudah cukup Bapak Ibu, tidak ada lagi yang ingin didiskusikan. Ya, kalau tidak dirasa sudah cukup, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang tanyakan dulu sebelum kita tutup? Sebentar, saya di chat ya tanyanya ya. Oh ya, boleh-boleh Ibu. AI gitu ya. AI di menu apa? AI itu ada di bagian toolbar menu ini ya, di pinggir, di bawah perpustakaan.
Kalau tidak di perpustakaan, ketika ibu bapak apa ya itu di beranda awal. Di beranda awal akan ada di tampilan di bawah searching ya, di bawah pencarian. Di bawah pencarian akan ada buat kuis AI gitu ya, buat dengan kuis AI. Nanti akan ada unggah data, ada dengan tautan atau dengan teks. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dengan membuka kuis AI, lebih lengkap mungkin ya. Ada dengan video YouTube, situs web, atau dengan dokumen, atau ini dengan bank soal misalnya, bisa ya. Begitu. Itu Bu Milaho. Mangga yang lainnya ada lagi? Boleh dicat ya Bapak Ibu kalau misalnya memang tidak bisa. Oke, saya sudah menggunakan akun belajar ID, tapi tidak ada fitur AI, gitu ya. Yang kenapa ya? Oke, di sini mungkin di settingannya belum di-upgrade kayaknya, Bu. Karena awalnya saya juga sama ketika menggunakan akun belajar ID. Jadi Ibu nanti loginnya jangan lewat Google, tetapi lanjutkan ya dengan SSO. Karena saya juga awalnya kalau misalnya menggunakan Google, meskipun belajar ID nih emailnya, tetap tidak ada fitur AI gitu ya. Jadi basic kayak seperti ini biasa. Tapi kalau dengan contohnya aja nih, saya akan close dulu gitu ya. Kita coba yang ini aja ya. Kalau misalnya, hmm, coba di pengaturannya saya buka dulu ya. Atau di jenis akunnya Ibu belum keubah gitu ya. Apakah sudah betul atau belum gitu ya. Atau Ibu juga kan tadi di sini nih, di PPT yang tadi saya tunjukkan. Jadi Ibu belum memilih gitu ya, memilih sekolah, memilih di sini isian sekolahnya itu di mana. Jadi belum terbaca oleh kuisis gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketika login hanya menggunakan hanya sampai ini saja, misalnya sekolah, guru udah aja misalnya login. Nah, jadi belum terbaca akun belajarnya gitu. Jadi Ibu boleh log out dulu nanti awal lagi gitu ya, dari awal lagi. Nanti saya juga share share PPT ini ya, nanti di grup untuk dipelajari kembali. Ya, itu mungkin Bu Milaho ya untuk penjelasannya. Coba di log out dulu, nanti login lagi gitu ya. Login lagi dengan tata cara yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, pilih dulu sekolah yang sesuai instansi pengajar gitu ya. Memilih guru sesuai dengan perannya Ibu gitu. Terus memilih atau mencantumkan nama sekolahnya. Seperti itu, Bu. Ya, baik Ibu sama-sama. Mungkin Bapak Ibu ada lagi? Ya, Bapak Ibu mungkin sudah ya, sudah cukup. Alhamdulillah, terima kasih mungkinnya Bapak Ibu sudah berdiskusi, sudah belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima, bisa dimanfaatkan nanti di sekolahnya masing-masing. Adapun misalnya Bapak Ibu yang tadi ketika masuk belum sempat ditanyakan, boleh menghubungi saya langsung gitu ya. Di grup mungkin ada dua nomor saya ya gitu ya, yang mungkin secara pribadi yang sudah kenal, sudah tahu gitu ya nomor pribadi saya. Kalaupun misalnya ada yang malu mungkinnya di Zoom meeting, boleh secara pribadi saja ditanyakan. Nanti saya juga share mungkinnya PPT-nya karena ini juga dari tim kuisit pembuatan PPT-nya. Insya Allah secara merata mungkinnya secara seluruh Indonesia menggunakan PPT yang digunakan oleh tim kuisis. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya.
atas bantuannya Bapak Ibu, atas pengimbasan kegiatan pengimbasan workshop pemanfaatan kuisis yang terintegrasi dengan Akun Belajar ID. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hadiah ya dari saya berupa link ujian. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan eh, sertifikat Basic Teacher Quizzes. Ya, nanti ya Bapak Ibu tinggal mengisi ujiannya saja, gampang, tidak susah-susah amat ya Bapak Ibu mengenai fitur saja. Mengenai fitur quizzes, nanti akan saya share PPT-nya, Bapak Ibu bisa pelajari kembali. Takutnya tadi ada yang terlewat dari saya mungkin ya untuk penjelasan atau pemaparan dari penggunaan fitur digital quizzes ini gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu akan melakukan pengimbasan juga ke teman-teman di sekolah, sangat saya anjurkan juga ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan semakin banyak guru yang mengandalkan kuisis, semakin menyenangkan juga, semakin bermakna juga pembelajaran untuk murid-murid kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, mari kita tutup saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pamit undur diri. Nanti mungkin link ujiannya Bapak Ibu saya akan share di grup ya untuk pengerjaannya bebas Bapak Ibu. Saya kasih waktu mungkin sampai dengan 5 September. Dikarenakan peluncuran sertifikat juga Bapak Ibu mohon bersabar ya nanti kalau misalnya belum ada sertifikatnya. Bapak Ibu sabar saja karena mungkin ini seluruh Indonesia ya Bapak Ibu sedang melakukan pengimbasan, sedang melakukan pelatihan juga baik itu dari full trainer, baik itu juga dari basic teacher quizesnya. Jadi Bapak Ibu nanti ditunggu saja, insya Allah akan membantu mungkin ya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang sudah ASN mungkin ya akan membantu penambahan poin RHK-nya gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu di lain waktu. Semangat terus menginspirasi Bapak Ibu, semangat belajar terus. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ketika sudah melakukan pelatihan ini akan menambah semangat ya dan memotivasi ke pembelajaran di kelasnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini. Terima kasih Ibu. Sama Ibu Rifa. Ini Bapak Ibu boleh kalau mau kita dokumentasi boleh ya. Ya, Bagaimana? boleh. Boleh ya kalau mau dokumentasi. Sebentar, saya galerikan dulu. Ya boleh yang belum pakai hijab, biar dipakai hijabnya dulu. Oke ya. Oke, untuk slide pertama, boleh kasih senyumnya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar Ibu ya. Oke, slide kedua. Mana ya slide kedua nih? Kita udah pada keluar ini. Hmm. Oke, Bapak Ibu dirasa cukup ya. Terima kasih. Boleh meninggalkan Zoom meetingnya. Selamat beristirahat. Selamat weekend. Selamat menghabiskan sisa weekendnya ya. Ya, Terima kasih baik. Ibu. Terima kasih Pak Aceh.